Sudah pada ada semua? Nah, karena ini sebelum kita mulai ini mau ada sharing diskusi dulu ya dari teman-teman semua, sharing dan diskusi. Ya, jadi ini kita ngobrol-ngobrol dulu sebelum mulai ya. Karena kalau saya tanya dulu ini siapa yang masih on, siapa ini yang on? Ada, oh ya siap, Mia ada ya. Ini aku panggilnya Mbak Mia apa Dedek Mia ini? Baik, oke. Jadi di sesi kalau masih ingat nggak kemarin kita bahas apa coba? Masih ada ingat nggak kemarin kita bahas apa teman-teman semua? Oke, coba selama 7 pertemuan kemarin apa yang teman-teman ingat, materi apa aja yang teman-teman ingat coba? Singkat aja ya gitu ya. Oke. Karena hari ini kita akan lanjut ke tema yang menurut saya ini lebih menarik lagi hari ini gitu. Sesuatu yang mungkin kalau saya tahu dulu saya akan memilih jurusan yang berbeda ya. Masih ingat yang kemarin-kemarin apa? Teman-teman materinya? Atau obrolannya apa aja? Boleh di unmute juga boleh ya. Nah, Mbak Mia apa kemarin yang Mbak Mia nih? Saya tanya dulu Mbak Mia. Oke, kemarin bahas profesi dan dari hasil S30 ya. Juga kemarin bahas apa lagi nih? Aisyah? Iya, baik, betul sekali ya. Apa itu yang betul? Pas. Pas, baik. Saya lempar ke grup B, oke. Mas Yusuf? Ya, Kang Mas Yusuf, Joki, Mas Yusuf kalau ditanya mau bukan peserta, Mas Yusuf tahu materinya sampai ending. saya boleh share informasi nggak nih? Oh, boleh banget. Silakan sebelum mulai ya ini dari rekan-rekan panitia. Ya, jadi ini karena di grup juga masih banyak yang tanya nih, akses materi di mana, video di mana gitu ya, member area gimana dan seterusnya. Boleh, Mas. Jadi sepertinya perlu saya share informasinya ya. Ini langsung saya share screen saja. Boleh. Jadi untuk mengakses member area, nanti silahkan teman-teman langsung aja buka digital.lsmapping.id. Ini share screen-nya udah kelihatan ya, Kang Joki ya? Sebentar ya. Yap. Udah ya? Udah. Nah, yang penting di sini adalah jadi ketika pertama kali rekan-rekan mendaftar atau didaftarkan oleh entah itu orang tuanya, bibinya atau pamannya, terutama yang pelajar ya. Jadi informasi yang digunakan pada saat pendaftar di awal itu adalah yang digunakan untuk login di sini. Jadi teman-teman yang pelajar yang sudah didaftarkan tidak perlu registrasi lagi. Oke ya. Jadi ditekankan sekali lagi tidak perlu registrasi. Yang perlu teman-teman lakukan, coba tanya sama yang mendaftarkan, waktu daftar di awal, itu email yang digunakan apa dan password yang dibuat apa. Jadi passwordnya tidak harus selalu sama dengan password emailnya, bisa jadi beda ya. Begitu. Nah, nanti username-nya silakan diisi dengan email, passwordnya diisi dengan password yang dibuat ya sekali lagi. Bisa jadi sama dengan emailnya, bisa jadi berbeda, tergantung yang membuatkan atau yang mendaftarkan pertama kali. Begitu. Nah, kemudian setelah login nanti akan diarahkan ke member areanya. Ini namanya member area di sini. Nanti ada success produk dan lain-lainnya. Silahkan langsung saja. Harusnya sih ketika login itu langsung diarahkan ke sini ya, ke halaman akses produk atau aksesnya. Teman-teman nanti langsung aja klik kelas yang diikuti, yang perencanaan karir ya. Ini saya sambil coba lihat chat ya, perencanaan karir. Nah, nanti diklik bagian ini, kemudian nanti akan diarahkan ke halaman yang ini. Nah, disinilah teman-teman bisa mengakses video maupun materi-materi yang sudah tersedia. Mulai dari sesi 1 sampai sesi 6 kemarin, sudah ada semua videonya. Kalau untuk materi, saya akan update sesuai dengan yang Kang Firman sudah share ke saya. Jadi kalau misalkan di sini belum tersedia, berarti Kang Firman belum share ke saya. Gitu. Ini yang awal-awal sudah ada nih download slide, tinggal klik aja downloadnya. Begitu ya. Jadi untuk teman-teman semua yang belum bisa mengakses member area-nya dikarenakan tidak tahu email atau username yang digunakan, silahkan tanyakan pada yang mendaftarkan. Kalau teman-teman nggak daftar sendiri. Kalau teman-teman daftar sendiri, seharusnya sudah punya ya, atau sudah bisa mengakses ini, gunakan email dan
password yang dibuat waktu pertama kali registrasi. Itu Kang Coki informasinya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Boleh. Kalau tidak ada, sesi 7 juga udah ada ya kemarin ya. Sorry, Iya, betul. Yang mau bertanya dulu boleh tentang member area ini ya. Jadi memang kalau butuh, tadi ada saran Kang Yusuf, bisa nggak di-pin aja Pak di grup gitu katanya. Jadi semua bisa lihat gitu. Di pin namanya? Di pin link-linknya ini gitu. Atau tata caranya bisa di-pin nggak? Bisa. Atau udah di pin juga kemarin suka masih banyak yang nanya, ini link Zoom-nya mana ya? Link Zoom-nya mana ya? Padahal Udah ada Kang di deskripsi grup. Ya, deskripsi grup itu sudah ada juga ya gitu. Oke, Jadi kalau passwordnya lupa bisa di-reset? Bisa. ya. Bisa di-reset. Tadi kan ada ya tulisannya, ini lost your password. Ini klik aja nih. Nah, itu. Kalau lupa passwordnya ya. Tapi setelah reset, pastikan diingat ya, jangan sampai lupa lagi. Terus tadi ada pertanyaan apa lagi nih? Oke. Nah, kalau misalkan waktu pertama kali didaftarkan oleh orang lain, nanti teman-teman bisa ganti ya. Jadi diganti nanti profilnya. Sorry. Ini udah kelihatan share screen-nya, Kang? Udah. Udah ya. Nanti silakan diganti di bagian profil ini. Jadi silakan bisa diganti emailnya, namanya, nomor teleponnya, dan seterusnya. Di bagian profil. Ini tinggal diklik aja ya. Ini saya nggak bisa klik karena nanti kelihatan tuh email saya dan lain-lainnya ya. Oke. Begitu ya. Oke, baik. Sudah cukup Mas Yusuf? Sudah cukup. Oke, thank you buat Mas Yusuf yang sudah sharing. Jadi itu ya buat teman-teman semua. Nanti gimana caranya buka tadi webnya, nanti isi email dan juga isi passwordnya ya. Nah, biasanya mungkin yang didaftarin biasanya Kang yang problemnya. Saya emailnya apa? Bingung. Nah, itu. Bukan problem, yang masih bingung lah. Ya, yang masih bingung biasanya emailnya mana gitu. Nah, itu jangan tanyakan ke kita ya. Ke yang daftarkan. Oke. Ya. Baik, terima kasih Mas Yusuf ya. Oh iya, satu lagi Kang. Oke, silakan. Kalau kemarin ada yang ketika mengakses member area kok videonya nggak ada, coba dipastikan apakah menggunakan provider Telkomsel. Karena sepertinya Telkomsel lagi agak sensitif ya. Bahkan site.google aja diblokir sama Telkomsel gitu. Nanti coba aja pakai provider lain atau pakai WiFi gitu ya. Kalau bisa berarti memang provider Telkomselnya. Karena ini beberapa hari ini ya, terutama ada banyak yang kok ini nggak ada sih tampilannya gitu ya. Ketika saya coba cek dan mostly semuanya pakai Telkomsel gitu. Gitu. Oke. Baik. Jadi khusus Telkomsel agak sedikit problemo ya. Lagi galak Telkomsel. Kan kemarin lagi ini kali ya. Lagi kena kebakaran kali kan ya Telkomsel. Iya sih. Iya, jadi lagi bebenah dulu. Betul. Oke, Kak ada pertanyaan katanya ada live di YouTube nggak? Live di YouTube ya? Ya bisa sih di setting. Baik, itu di grup WhatsApp sebetulnya bertanya. Ya. Oke, baik. Sambil menunggu ya, kita akan memulai untuk terima kasih Mas Yusuf ya. Nanti kalau ada lagi boleh untuk bisa langsung motong aja kalau ada informasi. Ya, sama-sama. Jadi hari ini tema kalau kemarin kita udah bahas ST30, kita mengenal hidup sukses seperti apa, mengenal bakat, lalu kita ST30, mengenali diri kita. Nah, sekarang barulah kita akan menentukan sebetulnya ada profesi-profesi apa sih sebetulnya gitu. Nah, tema yang hari ini akan kita bahas, itu temanya adalah profesi tentang human well-being. Atau adalah ceritanya tentang kesejahteraan manusia. Ini kalau saya cerita kira-kira ya kalau saya jelasin kesejahteraan manusia itu yang kebayang itu profesinya apa? Karirnya apa? Seorang apa? Profesi-profesi apa aja? Coba share dari teman-teman ketika dengar kesejahteraan manusia nih gitu. Gimana? Apa coba kira-kira teman-teman semua ya? Boleh. Yang banyak duitnya kali. Iya. Ya, padahal kita udah bilang yang sukses hidup kan bukan uang aja. Ya oke, yang banyak duitnya kali kan nggak apa-apa namanya juga tebak-tebakannya. Oke, baik. Yang banyak duitnya
Lalu apalagi nih kalau bicara tentang kesejahteraan manusia. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang kesejahteraan manusia nggak bicara tentang uang aja sebetulnya. Salah satunya iya betul. Jadi kita bahas itu finansial, tapi nggak cuma uang aja. Nah, tema hari ini profesi-profesi yang berkaitan dengan human well-being. Yang memberdayakan, mendidik generasi bangsa. Mantap. Mantap sekali Anda ini. Oke, ini luar biasa. Ya, mindsetnya jauh gitu. Memberdayakan sebuah generasi bangsa. Oke. Nah, ini kita share ringan aja ya gitu ya. Ya, ada di sini yang mungkin punya keinginan sekarang sedang berkeinginan atau dulu pernah berkeinginan jadi dokter, ada nggak? Gitu. Selain saya ya, Mas Yusuf pernah keinginan jadi dokter? Kenapa? Mas Yusuf pernah ada keinginan jadi dokter? Saya kan dokter. Dokter apa nih? Dokter apa? Tar dulu jangan. Serius. Dokter Asli. bangunan dulu. Kalau dokter kan memperbaiki yang sakit ya. Jadi kayak batu bata gitu. Konsul. Oke, Allah. Oke. Ya. Nanti dicek kan temperatur betonnya berapa derajat itu. Oke. Aduh, ini agak bengkok besinya kenapa ini? Kenapa? Aku pernah Kang mau jadi dokter Kang. Oke, cerita sedikit. Kenapa pingin jadi dokter? Saya cerita versi saya juga nanti. Siap Kang. Cerita singkat kenapa Hilary? Dokternya itu bukan dokter yang menyembuhkan luka gitu atau operasi, bukan Kang. Tapi dokternya itu dokter mental Kang. Yang menyembuhkan mental. Nah, yang menyembuhkan mental. Oke. Berarti masuknya ke psikiater gitu sih. Oke, I see. Dan dulu juga pernah mau jadi dokter anak, pernah juga itu. Gara-gara apa? Karena lihat anak. Dulunya waktu kecil ini unik nih Kang. Waktu kecil kan di rumah aku kan banyak sepupu-sepupu kan pada ngumpul semua nih di rumah. Nah aku kayak cemburu gitu loh kalau misalnya orang tua kayak gendong-gendong anak saudara-saudara gitu loh. Itu lucu banget Kang, kayak jangan gendong kayak aku satu-satunya gitu. Terus kayak udah gitu terus kayak nah itu Kang, terus lama-lama ya nggak tahu kenapa ya kan aku kan di tetangga itu banyak itu anak-anak kecil Kang. Misalnya aku kelas 5, mereka baru kelas 1, kan bedanya lumayan jauh tuh, baru TK gitu. Nah aku jadinya lama-lama, lihat mereka, aku kayaknya jadi timbul perasaan mengasihi gitu loh. Kayak gini aja misalnya nggak ngerti, aku jadi pengen ngajarin budi pekerti, moral gitu loh ke mereka. Nah itu, kayak menasehati gitu lah, bantuin mereka gitu. Nah, sejak dari itu, aku jadi mulai suka sama anak-anak Kang. Nah itu jadi, biasanya dari situ Kang. Dari sampai sekarang aku jadi suka sama anak-anak gitu sih. Oke, jadi dulu sempat ada keinginan dokter anak, jadi gitu ya? Iya, udah gitu terus aku juga pengen jadi psikiater. Awalnya kan aku pikir mau jadi psikolog, terus aku cari tahu lagi apa psikolog itu kayak gimana, ada apa lagi, dengan S2 apa. Ternyata dia bilang bisa ambil dokter, psikiater. Aku mulai pikir psikiater kayaknya seru juga ya, gitu sih. Cuman kayaknya setelah tahu dokter itu ribet loh, harus ambil IPA, harus 9 tahun, 12 tahun. Aku kayaknya aduh enggak, aku kayaknya gitu Kang. Soalnya aku kemarin masih bilang, sampai kemarin pun masih ngomong aku mau jadi dokter kali ya. Lumayan juga, enggak Kang, itu S30-nya lumayan loh Kang dokter. Karena kan servernya ada gitu ya, karirnya ada gitu, take-care-nya ada. Itu sih. Cuman ya itu Kang, aku kan udah belajar ambil IPS ya, jadi ya sudah nasib kali ya Kang ya. Sebenarnya kalaupun IPS bisa sebenarnya jadi dokter. Ya, tapi dokter-dokteran gitu di Kidzania. Di Kidzania yang kayak gitu. Tapi kalau dari biologi ya Kang ya, aku itu mungkin ada yang suka, ada yang enggak gitu loh. Ada yang bagus, ada yang enggak nilai. Jadi kayak hitung-hitungan gitu enggak banget. Jadi kayaknya kalau suruh ambil IPA sih, aduh mateng kan. Ngebul ya? Iya, udah ngebul sih waktu SMP. Iya. Yang IPS aja nganggap ke IPA ngebul. Anak IPA juga sebenarnya ngebul juga di IPA sama aja sebetulnya. Kita bingung juga. Kita hanya pura-pura tidak ada apa-apa. IPS Kang. IPS ngebul juga loh Kang ternyata. Iya. Jadi sebenarnya apa? Memang sekolah itu ngebul, intinya begitu aja. Semuanya juga ngebul ya. Yang enak emang cuma main game doang, nggak ada mikirnya. Oke. Ya, menarik ya jadi dokter. Oke. Tapi enak aja, main game juga mikir tau. Mikir Tergantung strateginya, tapi mikir kan kalau itemnya. Iya sih. Jadi kalau kita main sweeper juga gitu ya. Kita ngalamin nggak generasi sekarangnya main sweeper? Main sweeper.
Main sweeper. Apaan tuh? Nggak tahu kayaknya. Mas Yusuf pura-pura. Zamannya Mas Yusuf sama saya masih ada pinball. Sekarang orang mau main pinball berbayar ya. Taunya Contra, Pac-Man, Aduh, itu lebih Bomberman, lagi. Mario. Oke ya. Oke. Ini Baik. kalau Hillary dulu ada keinginan pengen jadi dokter gitu ya. Mungkin kalau kita kebanyakan dokter mental tadi ya. Kalau kita kebanyakan baru masuk udah mental duluan. bukan dokter mental, udah mental gitu ya. Jadi ya Iya, itu yang betul, menarik Kang. ya. Hillary dari lihat anak-anak. Kebayang kalau yang waktu itu bukan dilihat anak-anak ya. Jadi bisa berubah impiannya gitu. Oke. Kalau saya dulu simpel ya, kenapa nggak tahu, mungkin kebanyakan, mungkin generasi saya juga sama sih, pingin jadi dokter karena memang punya mindset dokter itu sukses yang pertama. Dan saya tuh keren banget. Jadi dulu salah satu alasan kenapa saya ingin milih jadi dokter adalah karena ketika saya ke rumah sakit, itu keren banget ketika dokter-dokter padahal masih koas ya mereka tuh. Pakai jas, jalan, berasa Iya, keren. betul Kang. Setuju banget Kang. Waktu itu kan aku Nah. lagi ke dokter gigi kan. Kan Yap. banyak banget waktu samping itu asalnya keren gitu loh, mengamati deket gitu. Keren ya? Iya. Ya, padahal dipikir-pikir nggak usah kuliah kedokteran, ke toko baju aja beli jas gitu maksudnya tuh. Kalau gitu kan selesai gitu. Tapi serius, dulu saya ngerasa itu keren. Jadi nggak lihat dulu saya ini suka nggak di bidang sana dan lain-lain. Ternyata kan istilahnya saya udah daftar ujian nih berkali-kali ke UGM nggak masuk, ke UI nggak masuk, daftar lagi UI nggak masuk lagi. Dan ternyata akhirnya masuklah ke biologi. Dan di biologi pun memang apa ya? Ternyata saya itu tidak terlalu suka, kalau bukan tidak terlalu suka ya, tidak terlalu tertarik kalau melihat benda-benda yang abstrak gitu, yang harus pakai mikroskop dan lain-lain. Jadi saya merasa Sama berpikir, Kang. Iya Kang. untung saya nggak masuk ke kedokteran ya gitu. Saya nggak masuk ke kedokteran. Mungkin kalau kedokteran ya itu tadi jadinya mental itu ya. Bukannya cum laude malah kemelut. Jadi begitulah ya. Ke laut lah gitu bahasa anak-anak. Nih Kang Firman udah nyimak dari tadi loh. Gak apa-apa. Seru. Nanti Kang Firman boleh masuk jam 5.15 ya Kang. Lonjak. Waduh ngelunjak. Tapi intinya ternyata saya bersyukur hari ini kita di workshop itu ternyata milih jurusan gak cuma dari keren. Jadi ada orang milih jurusan karena impulsif. Maksudnya impulsif tuh lihat ini keren gitu. Salah satu yang menarik adalah terakhir ya, cerita terakhir nih, salah satu yang pernah konsultasi talent mapping, dia pingin jadi tentara karena suka main games Call of Duty tembak-tembakan gitu ya. Waduh, apa alasan ingin jadi tentara? Karena keren menembak itu. Jadi ya, begitulah itu. Tugas kita meluruskan niatnya begitu ya. Kalau Oke. ketembak juga bisa keren, Kang. Kenapa? Kalau ketembak juga bisa keren. Gimana? Keren damayat. Digotong. Ya, kalau ketembak kayak gitulah, kasihannya gitu ya. Padahal bisa nembak ya, orang-orang nggak usah jadi tentara juga gitu ya. Menembak cinta. Iya, oke, baiklah kalau begitu. Itu pentingnya. Oke, baik. Jadi itu. Jadi memang hari ini tadi kenapa sengaja bahas dokter? Karena kita mau bahas hari ini adalah mulai pertemuan sekarang sampai ke depan, kita akan bahas tentang beberapa profesi. Jadi nanti teman-teman punya gambaran nih hari ini. Kalau kita dulu zaman saya sekolah, taunya cuma ternyata dokter, suster, itu yang keren-keren tuh ya, dokter gigi yang terkenal itu. Nah, saya secara pribadi tidak memahami dulu teknik nuklir itu apa. Lalu tahu teknik industri cuma yang kebayang kerja pabrikan gitu. Saya nggak tahu ya. Jadi, nah ini sekarang di beberapa pertemuan ke depan kita akan ada wawasan ya, ada penambahan wawasan dan sharing tentang profesi-profesi yang tersedia lah gitu, yang ada lah, karir yang bisa jadi gambaran teman-teman. Nah, dan tema hari ini adalah seperti yang saya bilang tadi, human well-being atau kesejahteraan manusia. Apa aja sih? Nah, silakan teman-teman yang mungkin ada ketertarikan bisa menyimak juga ya gitu. Dan ini bisa jadi wawasan untuk semua persebaran ST30 ini, ada contoh-contohnya untuk human well-being ini. Baik, tidak usah panjang lebar lagi, saya akan persilakan Kang Firman untuk masuk. Silakan Kang Firman, boleh masuk ke dalam? Mangga. Seolah kita kayak satu ruangan gitu ya Kang. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. ya teman-teman. Sore, Kang. Selamat sore.
Jadi kalau tadi Kang Coki bilang tidak usah berpanjang lebar lagi, ya karena sudah banyak. Karena Sudah sudah lebar. berpanjang lebar ya. Baik, oke teman-teman, sore hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kalau terakhir kan kita bahas bisnis model U ya, gitu ya. Kita bisnis model U, di situ kita lihat ada kanvas ya, bisnis model kanvas. Ini saya liatin lagi aja. Nah ini mana sih? Oh salah. Nah ini ya, oke. Ini ya, kelihatan ya Kang Coki? Yo. Kelihatan Kang? Oke, ini kan kelihatan ya jelas ya. Jadi di sini kemarin kita sudah lihat apa yang kita lakukan, kita melakukannya buat siapa. Kemudian kita punya apa, kita harus mempersiapkan apa, kan begitu ya. Supaya ini kita bisa deliver dengan baik. Kalau kita sederhanakan, milih karir atau ya berkarir itu kita ngapain, aktivitas kita apa, kemudian aktivitas tersebut dilakukan itu untuk siapa, artinya di bidang apa lah kira-kira begitu ya. Kalau untuk orang terkait kesehatan ya bidang kesehatan misalnya, bidangnya bidang kesehatan, aktivitasnya misalnya servicing atau diagnosing, dan oleh karena kita mesti belajar dan berlatih apa, begitu ya teman-teman singkatnya. Jadi aku mau berkarir di bidang apa, bidangnya dulu deh biar gampang ya. Bidangnya apa, terus di bidang itu persisnya aku tuh mau ngapain sih. Nah setelah persisnya ditentukan baru kita bakal tahu terus saya mesti belajar apa. Nah belajar itu kalau dalam hal milih kampus ya kita jadinya tahu mesti nentuin jurusan apa gitu. Dalam kesempatan sore hari ini kita akan masuk ke pembahasan dunia profesi. Saya akan ambil satu bidang besar dulu, di mana di dalamnya ada banyak profesi, yaitu human well-being ya. Kita akan membahas human well-being dan kemudian di dunia human well-being itu ada jatah apa aja sih, pekerjaan apa saja nih buat kita di sini, yang mana kita di sini beda tipe kekuatan ya masing-masing seperti itu. Ada 30 tipe kekuatan. Nah, kita bakal bahas tuh di dalam human well-being itu kita bisa berperan di mana. Dan artinya teman-teman, sebelum mikir lebih jauh, tanya aja dulu ke diri sendiri. Seberapa Anda berminat sama human well-being? Itu. Nanti besok Jumat kita bakal bahas bidang sains dan teknologi ya. Kita bahas sains dan teknologi. Jadinya ini bicaranya tentang pengembangan ilmu dan teknologi. Kesana nanti hari Jumat. Sama di situ juga banyak bagiannya ya. Ada yang bagian mikir, ada yang bagian kerja, ada yang bagian pelayanan dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian nanti di pertemuan hari Senin pekan depan kita akan bahas dunia bisnis secara umum. Luas sekali kan dunia bisnis. Seperti itu. Habis itu baru kita bicara hal-hal yang lebih bersifat institusi sosial, saya sebutnya begitu ya. Misalnya pemerintahan, hukum, diplomasi, dan lain sebagainya. 4 itu yang akan kita bahas secara garis besar aja. Sekarang kita bicara human well-being. Coba kita lihat lagi, di human well-being ini ada apa aja sih isinya. Begitu ya. Nah ini. Tadi kita sudah sampai di sini.
Oke, kita lihat nih teman-teman. Banyak aspek kan human well-being ini. Well-being bisa diartikan sebagai kesejahteraan, walaupun kesejahteraan di sini bukan sederhana kesejahteraan finansial saja. Karena finansial hanya salah satunya kan ya, di gambar ini bisa terlihat ya. Seperti itu. Human well-being itu ada kaitannya misalnya dengan values. Values ini kalau di masyarakat Indonesia kita lebih sering menyebutnya dengan istilah spiritual, begitu ya. Jadi kalau Anda ada yang tertarik dengan memperdalam ilmu agama, ilmu filsafat misalnya, agar dalam kehidupan manusia itu mereka memiliki sistem nilai yang jelas, panduan hidup yang jelas, Anda minatnya ke sana, begitu ya. Nah, sore hari ini bahasan itu termasuk. Walaupun sepertinya antara filsafat dengan kedokteran kayaknya kok jauh gitu. Nah, kalau kedokteran ya aspek physical well-being, gitu ya. Kesejahteraan ini artinya kondisi yang baik dan lebih dari sekedar baik, kondisi yang berlimpah itu well-being. Kalau emotional well-being ini lebih terkait ilmu psikologi. Kemudian friend and family ini kaitannya dengan ya keluarga, dunia konseling lah. Finansial misalnya banyak ya, especially misalnya apakah financial planner dan lain sebagainya. Ini yang akan kita bahas. Gimana cara ngebahasnya? Ngebahasnya ya balik lagi ke sini. Kita lihat lagi ST30-nya. Seperti itu. Gitu teman-teman. Kita akan lihat ST30-nya. Sehingga dari potensi kita ke profesi yang kita pilih di dunia human well-being ini kita bisa tahu. Kita mulai dari yang paling umum ditanyakan oleh teman-teman, profesi dokter ya. Profesi dokter itu jelas kaitannya dengan human well-being. Kalau Anda tertarik dengan human well-being, kemudian Anda tertarik barangkali saya bisa jadi dokter. Nah, teman-teman tinggal cek Anda punya tipe kekuatan yang mendukung tidak untuk profesi dokter. Di antaranya mesti ada analis, kemudian mesti ada server, karena dokter itu pada dasarnya melayani. Kemudian sebaiknya ada restorer. Jika Anda punya 3 yang tadi saya sebutkan, Anda bisa cukup optimis bahwa potensi atau tipe kekuatan Anda sangat mendukung jika pilihannya adalah menjadi dokter. Walaupun dokter sendiri sebenarnya kan banyak spesialisasinya ya. Kalau dokter spesialisasinya dengan kaitannya misalnya ke dokter anak, maka dibutuhkan dokter yang juga memiliki kepekaan atau kreativitas. Kalau dokternya dokter organ dalam gitu ya, internis, penyakit dalam, tidak terlalu membutuhkan caretaker, tapi misalnya membutuhkan explorer. Karena banyak sekali yang harus dipelajari dari berbagai masalah terkait organ dalam. Kemudian ada dokter bedah misalnya ya, membutuhkan safekeeper karena di sini membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian, sangat erat kaitannya dengan keselamatan jiwa. Seperti itu. Nah, itu baru dokter dengan turunan-turunannya atau spesialisasinya. Bagaimana kalau misalnya ada nggak nih di sini yang berminat jadi bidan? Kalau bidan kan tidak menangani penyakit ya, walaupun bisa mengenali bahwa di ibu yang sedang hamil ini ada penyulit-penyulit tertentu misalnya. Tetapi penyulit tersebut penyembuhannya tidak ditangani oleh bidan, dipercayakan kepada dokter. Balik lagi ke dokter kandungan, begitu ya. Kalau bidan ini fokusnya adalah mendampingi dan membantu persalinan. Di sana server menjadi lebih besar, lebih dituntut. Safekeeper juga harus lebih bagus lagi kalau ada caretaker. Jadi punya kepekaan lah. Begitu ya. Bentar.
punya kepekaan. Berikutnya, perawat. Nah, perawat kan lebih membutuhkan, di satu sisi pelayanan sudah jelas, server. Kemudian perawat itu ada kaitannya dengan administrasi biasanya, gitu ya. Jadi ada kerapihan dan ketekunan. Itu perawat. Berikutnya apoteker. Ada nggak nih di sini yang berminat ke apoteker? Oke. Itu masih dunia kesehatan ya. Apoteker ini tergantung apoteker yang ngapain ya. Ada apoteker masyarakat yang mengelola apotek misalnya. Ada yang kemudian apoteker yang bekerjanya di industri membuat obat. Kalau membuat, maka Anda harus riset. Ada explorer. Anda harus berinovasi. Kemungkinan terbantu dengan adanya synthesizer misalnya, atau ada kreator designer misalnya. Bagus juga kalau ada analis, karena ya inovasi terkait obat tidak mungkin tanpa analis. Itu farmasi yang kedua. Ada farmasi yang akademisi. Kalau farmasinya sudah akademisi ya balik lagi misalnya ngajar kan begitu. Itu sudah, sebenarnya sudah nyebrang ke dunia pendidikan. Kalau farmasi yang ngajar itu bukan orang yang kerja di dunia kesehatan ya. Itu dunianya pendidikan. Oke. Berikutnya dunia kesehatan masih ada orang-orang yang tidak menangani manusia, tapi lebih fokus ke misalnya menangani perlengkapan medis. Kemudian di bidang kesehatan ada juga ahli gizi. Ada juga yang lebih ke bagaimana kesehatan dalam konteks masyarakat ya. Bahkan ada jurusannya, kesehatan masyarakat. Jadi bukan kedokteran, tapi kesehatan masyarakat. Ini nanti kaitannya dengan pengelolaan layanan kesehatan. Biasanya ada kaitannya dengan pemerintah, dalam hal ini Departemen Kesehatan misalnya. Pengelolaan rumah sakit, termasuk seperti sekarang penanganan pandemi. Ini banyak melibatkan orang-orang dari ilmu kesehatan masyarakat. Seperti itu. Itu sebagian contoh ya profesi-profesi yang ada di bidang dunia kesehatan. Dengan masing-masing katakanlah tipe kekuatannya sendiri-sendiri begitu ya. Kalau di kesehatan masyarakat ada unsur generating idea, tepatnya visionary strategist. Di samping itu lebih baik juga kalau ada semacam tipe kekuatan arranger misalnya. Karena mereka akan mengelola masyarakat begitu ya. Tidak hanya, atau lebih tepatnya tidak ada kaitan dengan mendiagnosa penyakit. Begitu. Berikutnya geser kita ke kesehatan mental. Nah, kesehatan mental ini tergantung mau diaksesnya lewat kedokteran, jadinya psikiater, atau lewat psikologi. Kalau lewat psikologi yang dibutuhkan biasanya atau yang paling dianggap penting itu adalah caretaker. Namun penting juga ada analis karena ya tetap sebenarnya ada unsur mendiagnosanya. Begitu. Ada caretaker, ada analisnya. Beberapa bagian membutuhkan komunikator yang baik atau edukator yang baik, karena dalam menangani klien itu ada unsur melatih, mendidik, mengajarkan, memberdayakan. Seperti itu. Itu geser ke tadi ya, wilayah emotional well-being. Seperti itu. Selanjutnya kalau misalnya kaitannya ke financial well-being. Nah, di ST30 finansial ini yang paling sering disebutkan atau sering dikaitkan adalah treasury. Apakah ada di antara teman-teman yang terpikir untuk aku ingin bantu orang supaya mereka secara personal mereka memiliki financial well-being, dan kemudian Anda ingin menjadi seorang apakah konsultan finansial, perencanaan keuangan, ataukah memang Anda justru menawarkan kepada orang untuk mengembangkan aset mereka.
ada yang namanya perusahaan ya, bisnis yang namanya asset management. Sederhananya asset management ini perusahaan yang memberikan, ini menarik ya, seperti pialang saham begitu. Tetapi tidak sesederhana itu ya. Aset manajemen membantu orang-orang yang memiliki aset untuk mengelola aset mereka tersebut. Apakah misalnya salah satunya dalam bentuk diinvestasikan ke saham-saham perusahaan tertentu dan digunakan dalam berbagai macam ya program-program finansial yang disediakan oleh ya sekian banyak lembaga keuangan. Saya pernah menangani sebuah perusahaan yang memang core business mereka adalah asset management. Saya berurusan dengan leadernya langsung dan kemudian dengan sekitar hampir 20 staffnya yang dibagi ke dalam 3 tim ya. Setiap tim ini kemudian mereka punya target untuk bisa punya banyak klien berapa per tahunnya seperti itu. Itu asset management. Begitu. Berikutnya tentang finansial ya, itu tadi ada yang kaitannya tadi sebagai penasehat, ada yang sebagai konsultan, ada yang kemudian memberikan layanan seperti tadi. Seperti itu. Ada juga yang misalnya Anda menjadi semacam personal accountant. Begitu ya. Saya tidak tahu, mungkin sekarang belum lazim begitu ya, belum lazim. Bayangkan orang kuliah di akuntansi. Di sisi akuntansinya dia bagus. Tapi di sisi lain dia punya bakat yang tipe kekuatan yang bagus juga di wilayah caretaker, server misalnya. Termasuk ada visionary. Anda kemudian sebenarnya bisa kalau mau menekuni menjadi ya asisten pribadi lah buat orang tentu yang memiliki aset. Kemudian Anda sebagai asisten itu ya Anda yang mengelola keuangan mereka seperti itu, secara personal ya. Itu bisa dijadikan profesi juga loh. Walaupun memang buat siapa Anda bekerja itu memang buat kalangan tertentu saja ya. Seperti itu. Baik. Itu kaitannya tadi dengan finansial. Kita balik lagi ke sini saja. Baik, jadi rekan-rekan, kita coba lihat ya satu persatu. Tadi yang sudah banyak dibahas caretaker, server. Kalau edukator masuknya ke dunia pendidikan. Motivator juga di pengembangan kehidupan atau sumber daya manusia. Seperti itu. Kalau dunia kesehatan tadi banyak menggunakan tipe kekuatan analis, ada restorer, ada explorer. Kalau untuk evaluator dalam kehidupan pribadi, human well-being ya, apa nih kira-kira jenis pekerjaannya, itu nanti kita explore bareng-bareng aja. Kemudian di bagian atas ada selektor. Selektor ini membantu memilihkan yang paling pas dalam suatu keperluan. Keperluannya macam-macam sebenarnya ya. Milihin karir, kemudian milihin rumah. Anda misalnya menjadi seorang konsultan real estate atau konsultan properti, Anda spesialis melayani orang yang pengen beli rumah, dan kemudian Anda bisa melayani mereka karena Anda juga punya kemampuan untuk mengenali karakteristik mereka. Oke, ini ada sepasang suami istri, belum punya anak, mereka dua-duanya eksekutif muda, mereka pengen beli rumah. Saya akan pilihkan yang pas buat mereka. Pas dengan ya kondisi kehidupan mereka saat ini, misalnya dengan lifestyle mereka misalnya, atau dengan di mana mereka bekerja dan sebagainya. Itu selektor. Seperti itu. Begitu. Jadi sebenarnya
setiap tipe ya dari 30 ini bisa kita kaitkan semuanya dengan tadi dunia human well-being. Oke. Sampai di sini saya mau potong sebentar. Ada yang minatnya tadi sempat kebahas nggak sih? Barangkali ada ya. Atau mau langsung lompat aja bertanya pilihannya, silahkan. Kalau ada ya. Begitu. Ya, monggo, silakan. Nah, nih silahkan. Dari Bibah Arina. Udah ada tuh, Kak. Boleh langsung aja. Gimana, Bibah? Mau ditulis boleh, bicara langsung juga boleh. Oke, sementara nunggu mungkin ngetik ya sepertinya. Iya. Sebenarnya makin ke sini saya ingin makin mengingatkan teman-teman bahwa menemukan karir yang tepat itu ya memang dengan dicari ya teman-teman, dengan dicari. Jadi dicarinya itu artinya memang teman-teman turun ke lapangan, cari deh. Seperti pengen beli baju yang pas atau jas yang pas, kemeja yang pas, sepatu yang pas. Apa yang kita lakukan? Kalau zaman sekarang dengan keterbatasan ya mungkin kita terpaksa buka-buka online gitu ya, Tokopedia, Bukalapak kayak gitu. Tapi kalau kondisinya memungkinkan, mendingan datang langsung kan ke tokonya ya. Seperti itu. Datang langsung, kita coba langsung. Makanya di toko juga ada yang namanya fitting room gitu. Ruang buat nyocokin, karena cocok nggak cocok itu nggak cuma ditebak-tebak aja gitu. Gitu. Oke, dari Biba ini pertanyaannya, saya pengen ke psikolog nih Kang. Oke, itu informasi ya, itu bukan pertanyaan. Pertanyaannya apa? Ayo, nggak apa-apa, ngomong langsung aja. Ini juga sama dari Ani Purnama Dewi. Oke, Biba silakan. Kedengeran nggak? Kedengeran. Jadi kan pingin ke psikolog, tapi caretaker analisnya ada nih, edukatornya juga kuning. Tapi komunikatornya hitam. Bisa dilatih kan, Kang? Nah ini bisa ngomong. Tapi kayak kalau ngomong tuh kadang suka, kadang orang tuh nggak mudeng gitu loh. Saya mudeng kok, saya mudeng. Oke. Kapan Bibah merasa kalau saya ngomong sesuatu dengan siapa nyambung? Orang deket sih. Tapi terus kadang ada orang juga yang bisa mudeng yang nggak dekat, cuman itu gimana? Cuman ya jarang. Oke. Yang mudeng. Pertanyaan berikutnya, suka ngalamin nggak? Mau ngomong udah takut duluan, takut orang nggak paham. Ya, pernah. Oke. Ya iya, kalau takut makin nggak jelas jadinya. Tenang aja. Kalau tenang ngomongnya juga lebih rileks gitu ya. Saya kira ini tinggal dilatih aja kok. Oke. Jadi Terima kasih, Kang. ya sama-sama. Caretakernya oke, bagus ya. Ada analis juga kan? Iya ada. Oke. Nah, jadi ini sebagai contoh, Bibah milih pengen ke psikologi. Psikologi bidangnya apa? Bidangnya human well-being. Itu bidangnya. Mesti ada panggilan ke bidang tersebut. Kemudian di bidang ini aktivitinya ngapain? Itu harus didetilkan. Misalnya aktivitinya saya mau konseling, saya mau diagnosing, saya mau terapis, saya mau teaching, saya mau advising misalnya. Itu aktivitinya mesti dipilih. Dan activity ini harus sesuai sama bakat. Jadi mesti tahu juga bakatnya. Baru objeknya yang dipelajari apa. Psikologi misalnya, ya yang dipelajari manusia Kang. Ya apanya, masa rambutnya gitu kan.
Ya masa body mass index-nya gitu kan? Bukan. Kalau itu tanya ahlinya Coki itu. Body mass index ya. Nah, seperti itu misalnya. Ya kalau psikologi belajarnya emosinya, perilakunya, cara berpikirnya gitu. Nah itu bidangnya apa, activity-nya apa, objek yang harus dipelajari didalami apa. Jadi tahu juga kan nanti mesti kuliah mana. Begitu. Itu tanggapan buat Bibah. Ini ada lagi nih Ani Purnama Dewi. Boleh bersuara aja. Sore, Kang Ya. Firman. Selamat sore. Saya nanyain ini buat anak saya sih, Kang. Oke. Dia udah pernah dia memang kepengen awalnya sih dia kepengen itu mau masuk hukum karena mau jadi diplomat. Tapi setelah dilihat-lihat, tapi kok di yang nomor 1 kan caretaker, yang kedua komander, komunikator, desainer, motivator, restorer, dan strategis. Jadi akhirnya dia mau coba-coba untuk mau coba psikolog gitu. Nah, di psikolog ini dia masih awam banget, Bakang. Apakah kalau di hukum kan dia udah mempelajari tuh. Oh, hukumnya dia harus mempelajari hukum perdata, pidana, terus hukum internasional yang ini. Nah, kalau yang di psikolog ini dia nggak tahu sama sekali, Kang. Jadi mohon pencerahannya, Kang. Gitu. Makasih ya, Kang. Ya. Bagi yang ingin tahu tentang sebuah profesi, ada beberapa yang harus dilakukan. Harus dilakukan. Yang paling simpel adalah sesederhana browsing di internet. Psikolog aktivitasnya ngapain? Mau menjadi akuntan, ngapain? Jadi aktivitasnya apa, kemudian apa yang dipelajari, apa yang menjadi tugasnya, itu dicari tahu mulai dari dibaca, mencari informasi, browsing. Dan itu harus dilakukan sendiri, atas dasar keinginan sendiri. Itu yang pertama. Jadi cari informasi. Kemudian temui orang-orang yang memang aktivitasnya terkait atau bahkan memang betul-betul profesinya pada bidang tersebut. Misalnya kalau menjadi psikolog ya berarti mesti dipertemukan dengan psikolog. Begitu. Untuk nanya psikolog itu kerjaannya apa sih? Paling enak memang kalau yang ditanya ini adalah orang yang sudah kita kenal. Jadi ketika kita datang ke psikolog bukan kita mau konsultasi sama dia, kita cuma pengen diceritain aja. Psikolog itu dunianya seperti apa? Psikolog itu aktivitas dan tugasnya apa begitu ya. Kalau ada teman kita, tetangga, rekanan, nah itu bagus tuh untuk ditanya langsung. Seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tadi coba deh prakteknya. Ada nggak yang bisa dilakukan? Oh, para psikolog itu mereka memberikan saran kepada orang lain terkait permasalahan emosinya, terkait permasalahan motivasinya, terkait permasalahan semangat hidup dan sebagainya. Nah, coba dipraktekkan langsung oleh yang bersangkutan, oleh orang tersebut begitu ya. Nah, itu dengan dicoba langsung bisa dialami, oh seperti ini rasanya begitu ya. Mudah-mudahan jadi lebih jelas apakah semakin yakin bahwa inilah yang tepat buat saya atau semakin yakin bahwa ini bukan yang pas buat saya. Seperti itu. Berikutnya ini ada pertanyaan di chat ya. Mohon pertanyaannya terkait human well-being ya. Begitu ya. Jadi pertanyaannya masih tetap dalam topik yang hari ini kita bahas, yaitu human well-being. Jadi nggak melompat ke pertanyaan tentang teknologi, tidak melompat pertanyaannya ke bidang politik dan sebagainya. Seperti itu. Baik. Kang. Ya. Ya, Kang. Saya mau nanya, Kang. Silakan. Jadi, Kang, di SC30 itu analitikal saya itu warnanya itu hitam, Kang. Tapi di tes yang berbayar itu
analyticalnya di bakat ke-19, Kang. Kenapa bisa begitu, Kang? Ya berarti kamu masih ada lah analyticalnya, cuma nggak suka aja. Gitu. Oh. Dan nggak suka itu biasanya salah satu faktornya adalah karena pengalaman belajar kamu kemarin-kemarin terkait topik yang ke analytical itu nggak menyenangkan. Iya, betul, Kang. Apakah gurunya nggak jelas? Seperti itu. Nggak jelas itu kan bukan berarti kita melimpahkan kesalahan semuanya ke yang bersangkutan, ya enggak. Gitu ya. Bisa saja memang simply karena beda generasi, beda cara bicara, gaya bahasa. Ya misalnya kamu diajarin matematika sama profesor matematik umur 70. Saya nggak yakin efektif. Mendingan nanyanya sama Kang Coki gitu ya. Segitunya ya tahu sendiri Kang Coki kalau urusan kalkulus kayak gitu kan. Itu masih bisa lebih dapat feel-nya loh daripada sama tadi profesor psikologi, profesor matematika yang 70 tahun gitu kan. Seperti itu. Jadi artinya bisa jadi karena experience tadi, gitu sih. Oke, kita balik lagi ke sini. Makasih ya, Kang. Sama-sama. Baik, ini ada pertanyaan human capital, human resource, oke. Pertanyaannya aktivitas apa ya untuk mahasiswa? Ini kurang jelas ini, lebih baik nanya langsung aja. Ini Aura Malidatul. Silakan kalau mau nanya langsung ya, supaya lebih jelas. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Arya. Kalau ahli sejarah itu termasuk human well-being atau tidak? Kalau sebenarnya tergantung sejarahnya apa, tapi kemungkinan besar tidak ya. Kemungkinan dia lebih ke tadi tentang institusi sosial lah, kira-kira begitu ya. Jadi semacam sebagaimana sains dan teknologi itu bicara tentang objek di luar kehidupan manusia yang dikelola oleh manusia berupa sains dan teknologi, begitu. Di sisi lain ada tadi urusan-urusan yang bersifat sosial, tapi sosialnya bukan sosial human as a person gitu ya, lebih ke tadi institusi sosial. Boleh diperjelas Kak, dari Aura Malidatul ini pertanyaannya ini maksudnya seperti apa di bidang human capital? Aktivitas apa ya Kang untuk mahasiswa manajemen? Nah ini maksudnya bagaimana? Baik. Kalau belum ada, kita akan coba lanjutkan lagi ya. Jadi kita sudah menyebutkan profesi-profesi di bidang kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Kemudian kita geser ke bidang finansial ya tadi, seperti itu. Para analis bagaimana nasib mereka di dunia manusia, tentu ada. Tadi bisa ke kedokteran, bisa ke psikologi, bisa ke keuangan juga. Karena analis ini relatif punya banyak ruang aktualisasi diri. Seperti itu. Kalau Anda punya tipe kekuatan edukator atau motivator, bisa dipastikan di dalam human well-being Anda bisa menjadi ya pengembang kualitas hidup manusia. Tergantung Anda angle-nya dari hidup manusia ini mau bagian yang mana ini dikembangkan, dilatih, dididik ya. Ada yang terkait topik-topik keagamaan misalnya. Topik keagamaan itu tidak akan kelihatan secara umum tidak terlihat di ST30. Tapi tipe kekuatannya ada yang mendukung ke arah sana seperti misalnya edukator, komunikator begitu ya. Bisa juga motivator, bisa juga interpreter. Interpreter itu terkait dengan bidang-bidang keagamaan karena salah satu aspek dari keagamaan itu adalah penguasaan terhadap naskah-naskah agama, ya, naskah-naskah keagamaan. Kitab suci, kitab-kitab sejarah agama, dan sebagainya. Itu kan membutuhkan kemampuan literatur yang tinggi. Seperti itu. Begitu ya. Sedikit sejauh yang saya amati, di semua agama itu ya kalangan ilmuwan keagamaannya itu kan ada kesamaan karakternya begitu. Bahwa di satu sisi mereka adalah penyampai
berita kebenaran, kita sebut begitu. Di sisi lain mereka adalah orang yang mempelajari dengan sangat tekun, berusaha memahami tadi catatan-catatan keagamaan yang merupakan sumber dari kebenaran itu sendiri. Seperti itu ya. Jadi termasuk misalnya minat yang kuat terhadap filsafat misalnya. Filsafat agama itu kan salah satu porsi besar di dunia filsafat. Seperti itu. Dan di semua agama itu ada filosof-filosofnya ya. Ada filosof-filosofnya tersendiri. Termasuk misalnya agama di sini dalam konteks misalnya kepercayaan ya, aliran kepercayaan misalnya yang di Indonesia kan juga lazim. Seperti itu. Di Kejawen misalnya itu kan banyak empu-empu dan kemudian tokoh-tokoh yang mereka adalah filosof ya. Seperti itu. Begitu. Itu sebagai contoh ya. Itu kalau bicara masuknya ke bidang keagamaan tadi. Kemudian kalau ya perlu dibahas nggak sih profesi perencana karir? Kok kayak narsis gitu ya ngebahas kerjaan sendiri. Ya oke. Ya visionary itu wilayahnya sebelah kanan jadinya ya. Visionary strategis. Seperti itu. Visionary strategis itu ke human well-being. Kemudian di generating idea ada desainer kreator. Apa sih kaitannya desainer kreator dengan human well-being? Teman-teman, menurut teman-teman, fashion, arsitektur, interior, home appliance, itu semua kaitannya kemana? Kalau menurut saya, ya itu kaitannya dengan human well-being gitu. Jadi ada nggak di antara Anda yang saya pengen menjadi seorang desainer interior? Kenapa? Karena saya senang menciptakan ruangan-ruangan yang bikin orang tuh moodnya nyaman begitu. Begitu. Ini ada pertanyaan bagus. Apakah seorang engineer juga termasuk di bidang human well-being? Bisa jadi selama objek yang dibuatnya itu memang sesuatu yang kaitannya dengan personal. Misalnya saya seorang, misalnya ada orang ya, bukan jangan saya lah gitu. Misalnya ada orang yang misalnya dia inovator untuk alat bantu perdengaran. Itu kan objeknya terkait dunia kesehatan, tapi sebenarnya si benda itu bendanya benda teknologi, itu bukan benda kedokteran itu. Artinya bukan dokter yang bikin gitu. Tergantung ya, jadi engineer-nya ini apa? Kalau engineer-nya buat pembangkit listrik, nah itu rada jauh itu dari human well-being, seperti itu ya. Tapi kalau engineer di sini misalnya alat bantu pendengaran, begitu, kemudian ada inovasi untuk pembersih udara gitu ya. Seperti itu. Nah, itu bisa dikatakan dengan human well-being. Yang jelas dalam ketika sore hari ini kita membahas human well-being, ini sebenarnya saya ingin mengajak rekan-rekan semua itu untuk menggali lebih dalam. Anda itu, saya itu, kita ini semua, kita itu pengennya berperan itu buat siapa? Kira-kira kayak gitu ya. Karena ada yang, ya saya pengen pokoknya mengurus negara ini misalnya, supaya negara ini teratur. Nah, itu bukan human well-being, ya, itu lebih ke tadi social institution ya, kira-kira begitu. Nah, itu bahasannya nanti, nggak sekarang. Begitu kira-kira ya ke pertanyaannya Bil Haki. Kalau jurusan teknik biomedis yaitu engineering ya, baik, kaitannya sama engineering. Nanti akan kita bahas di hari Jumat, sains dan engineering, begitu. Oke, jadi balik lagi, kalau di sebelah kiri ST30 itu ada analis, ada treasury, kemudian ada restorer, ada evaluator, kemudian ada explorer, seperti itu ya. Nah, apa yang mereka bisa lakukan terkait di bidang human well-being tadi?
Kalau explorer ya dia bisa melakukan penelitian. Penelitiannya tergantung tentang apa. Edukator bisa keagamaan, bisa ilmu pengetahuan. Saya ingin mengajarkan matematika karena matematik ini adalah modalitas dasar dalam berpikir. Anak-anak yang diajarkan matematik dengan baik, mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang logis dan memiliki sistematika berpikir. Oh, itu human well-being banget tuh, ya. Seperti itu. Saya pengen jadi psikolog anak misalnya. Seperti itu. Itu juga human well-being, pendidikan, pengasuhan dan sebagainya. Ada yang physical well-being, di satu sisi kalau tadi dokter itu kan penyembuhan. Ada yang saya ingin menjadi pelatih fisik. Saya ingin menjadi konsultan gizi misalnya. Saya ingin menjadi beauty consultant. Kecantikan juga kan bagian dari well-being seperti itu. Nah, ini banyak ya objeknya. Singkatnya, Anda tertarik nggak sih dengan kehidupan manusia as a person? Anda pengen ngapain? Memberi manfaat terkait aspek apa? Seperti itu. Begitu. Nah, kalau di bagian kanan tadi yang sudah kita sebut ada kreator, ada desainer. Apakah kreasi Anda, desain Anda memang tadi kaitannya untuk kebahagiaan hidup manusia as a person? Bisa fashion, bisa musik, dan sebagainya. Tadi kan ada pertanyaan terkait YouTuber. Sebenarnya lebih yang jadi concern itu adalah topiknya apa? Karena makin ke sini nih. Bikin media di YouTube tuh makin ke sini makin gampang gitu. Gitu ya. Saking gampangnya, ya YouTube yang isinya nggak jelas juga banyak gitu. Pertanyaannya udah bukan lagi, karena gini, jadi YouTuber itu jadi kayak orang punya akun Instagram, semua orang bisa. Seperti orang itu misalnya ya, bikin akun Twitter, punya akun Facebook, begitu. Sebenarnya makin di sini makin ya sama aja sebenarnya gitu. Semua orang bisa, cuma tadi tergantung isinya apa ini. Jadi YouTuber ini isinya mau ngapain. Itu yang sebenarnya menjadi pembeda. Seperti itu. Saya bisa aja jadi YouTuber, walaupun tentu yang mau ngedengerin ya orang-orang tertentu aja gitu. Karena kalau pas lihat YouTube-nya saya rada susah ketawa ya. Kang Firman, ada YouTube channelnya Kang, bagus Kang, aku udah lihat Kang. Ya itu dibuatin sama Mas Yusuf. Keren Kang Firman, ngomong banyak banget sih. Dibuatin sama Mas Yusuf, saya tinggal ini aja, dalang aja ya. Baik, berikutnya ini ada pertanyaan dari Aisyah Sabrina. Apakah penulis termasuk human well-being? Tergantung apa yang ditulis. Jadi bisa seperti interpreter, jurnalis gitu ya. Itu bisa ke human well-being kalau misalnya yang dia tulis puisi art gitu ya. Novel, buat novel ya memang untuk sebagaimana lazimnya novel fiksi itu kan untuk menyentuh sisi seni dan sisi emosi manusia, itu bisa. Seperti itu ya, begitu. Jadi motivasi menulisnya. Tapi kalau misalnya penulisnya apa? Saya penulis atau penerjemah tersertifikat atau tersumpah ya, ada istilahnya loh seperti itu. Pekerjaan penerjemah tersumpah yang mana dia menerjemahkan berkas-berkas kenegaraan, berkas-berkas hukum, berkas-berkas perkara, berkas-berkas bisnis kayak gitu. Nah, itu bukan human well-being. Seperti itu. Begitu. Seperti itu ya. Balik lagi masih di generating idea. Ada visionary, ada strategik. Ini tentang melihat ke masa depan, membawa hidup ke masa depan. Ini apa dulu? Bisa karir, ya. Bisa family planning, berarti keluarga bukan hanya individu. Seperti itu ya. Bisa keuangan, berarti gabungan antara visionary dengan treasury. Perencanaan keuangan individu, perencanaan keuangan keluarga, misalnya. Seperti itu. Ya walaupun nggak semua orang memiliki perencanaan keuangan yang jelas, sebagiannya saja sudah sangat banyak kok. Untuk sebuah dunia profesi sudah sangat dibutuhkan.
Itu synthesizer, kreator, desainer, itu sisi kreativitas. Tergantung Anda mau berkreasi apa. Begitu ya. Ya, human well-being itu pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang membuat kehidupan manusia sebagai pribadi. Ini saya tampilkan lagi deh. Itu bisa berkualitas dan berkelimpahan. Ini mudah-mudahan jelas ya. Nah ini, fisikal ini ya kesehatan. Kesehatan bisa dokter. Kalau itu berarti sebenarnya kesehatan bagi orang yang diduga sudah sakit. Ada kesehatan buat orang yang sehat supaya makin sehat. Ahli gizi, sport trainer, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian emosional itu psikologi. Family and friend itu misalnya tadi konselor dan sebagainya. Karir misalnya, finansial, community ini misalnya yang kaitannya dengan mediator masyarakat begitu ya. Dalam konteks yang relatif kecil tentunya. Karena kalau sudah besar itu sudah masuk ke wilayah institusi sosial, pemerintahan, hukum dan sebagainya. Kemudian ada values. Emosional ini bisa diakses juga dari segi art ya, dari sisi art misalnya. Sebagai contoh ya. Jadi itu contoh dari human well-being. Kalau visionary treasure apakah selalu ke bidang keuangan? Ya tidak juga sebenarnya. Tapi umumnya sana, karena treasure-nya itu sebenarnya. Treasure-nya itu cenderung ke keuangan. Treasury ini nggak harus uang, bisa juga data. Gitu ya. Data apa? Data sensus penduduk, data ekonomi. Visionary-nya ini kaitannya dengan perencanaan. Perencanaan kalau data penduduk ya berarti perencanaan yang terkait dengan kebijakan pemerintah tentang laju kelahiran misalnya, kemudian tingkat kematian, kesejahteraan dan lain sebagainya. Tidak selalu begitu ya. Visionary dan treasury ini tidak selalu. Demikian ya. Ini pertanyaan dari Yasmin Larasati. Begitu. Oke. Nah, berikutnya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Bu Aisyah Alhamdi. Kalau kontennya itu seperti para motivator, maka tentu yang dibutuhkan adalah tipe kekuatan misalnya ya edukator, kemudian motivator, komunikator yang ada wilayah di networking ya. Dan tentunya karena bersifat kreatif, membuat karya, mungkin bagusnya ada tipe kekuatan kreator atau desainer. Seperti itu. Itu tipe kekuatannya yang menggambarkan cara membuat karya. Isi karyanya dipengaruhi tipe kekuatan yang tadi, edukator, motivator, komunikator. Begitu ya. Baik, selanjutnya kita lihat di bagian bawah. Di bagian bawah ya. Ada administrator, kemudian tadi interpreter sudah, jurnalis sudah. Di sebelah kanan dari peta tipe kekuatan itu ada produser, ada safekeeper, ada quality controller, ada safekeeper, seperti itu. Kemudian ada operator. Jadi ada produser, distributor, quality controller, safekeeper, dan operator. Begitu. Nah, di dalam konteks human well-being apa nih? Begitu ya kaitannya. Produser misalnya tadi membuat orang bisnis kuliner misalnya ya. Bikin roti, bikin kue, itu kan dikonsumsi langsung sama masyarakat. Nah, itu juga untuk human well-being begitu. Orang bisnisnya catering. Cateringnya kemudian sedemikian berpengalaman dan profesionalnya dia siap menangani bisnis untuk layanan pernikahan misalnya ya.
Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, ini saya nyebutnya Bapak Ibu duluan ya, karena yang saya mau omongin ini adalah tentang momen pernikahan. Bagi Anda yang pernah mengalami atau pernah menyaksikan, kita semua tahu kan itu acara yang ya basically itu acara yang sangat penting. Dan tidak jarang acara yang sangat penting ini kemudian dihelat atau ditampilkan dengan begitu besar. Di sana ya that's all about a human well-being. Pernikahannya itu sendiri, acaranya, hubungan antar dua keluarga, hubungan keluarga yang mengadakan acara dengan undangan, ingin memberikan pelayanan yang terbaik, begitu ya. Dengan sajian makanan, dengan segala macam, dengan interiornya dan sebagainya. Itu that's all about human well-being, begitu. Seorang produser itu, misalnya di bagian dia sebagai tadi penyedia makanan catering, itu kan produksinya harus sangat tekun, tepat, dalam jumlah yang banyak. Kalau nggak ada tipe kekuatan produser, bisnisnya ke kuliner seperti itu berat. Begitu ya. Jadi kadang orang kalau tertarik sama kuliner itu tidak berpikir terlalu jauh bahwa bidangnya ini kaitannya sama human well-being gitu. Cuma berpikirnya ya pokoknya saya bikin makanan orang suka, orang beli. Gitu loh. Itu sayang saya kira. Sayang sekali. Akan lebih bagus kalau dia memahami lebih jauh lagi begitu ya. Ini saya bikin kue, ini buat apa? Bikin restoran ini buat apa? Ada orang yang bikin restoran, cita-citanya adalah saya ingin di restoran ini keluarga itu menjadi hangat dan akrab. Maka dia susun si restoran tadi, interiornya, menunya, settingan tempat duduknya dan sebagainya. Itu yang memungkinkan kalau sebuah keluarga makan bersama, makan malam bersama misalnya ke tempat tersebut, keluarga itu akan makin akrab. Seperti itu. Dan memang suasananya dibikin orang itu mendapatkan suasana kekeluargaan. Misalnya di interiornya banyak foto ayah, ibu sama anak. Termasuk foto keluarga besar dari si pemilik restoran itu sendiri dipajang gitu ya. Orang masuk ke sana nuansanya ingat keluarga. Begitu. Itu ya, itu human well-being. Seperti itu. Itu produser balik lagi. Kemudian kalau misalnya safekeeper. Misalnya safekeeper ini ada yang di bidang kesehatan, tapi kemudian khusus memberikan pelayanan bagi manule yang sudah cukup renta lah katakanlah begitu ya. Bagaimana mereka tertangani dengan baik dalam jasa seperti itu bisa gitu ya. Tergantung safekeeper-nya ini mau kemana, ke medis kah, ke keuangan kah, seperti itu. Masih banyak kemungkinan. Begitu ya. Kalau kemudian distributor. Ini menarik ya, distributor ini bisa dipersepsi dari sisi bisnis. Teknologi yang digunakan untuk bisnis distribusi itu bisa dilihat juga dari sisi engineering. Tapi layanan yang diberikan bisa dilihat dari sisi sudut pandang human being. Well-being-nya ini bagaimana? Saya ambil contoh, belakangan kan, ya belakangan ini bukan baru kemarin banget sih. Sudah sekian tahun terakhir ini, sesuatu yang dulu belum ada, sekarang udah banyak ya. Distributor, kurir, spesialis makanan yang cepat basi, cepat dan gampang rusak. Kalau pengirimannya tidak berjalan dengan baik. Nah itu service. Itu bisa Anda bisnis ke arah sana. Tapi concern Anda tadi, human well-being. Begitu ya. Gitu. Nah, jadi coba dieksplorasi kepedulian Anda terhadap suatu bidang pekerjaan. Karena sekali lagi teman-teman, berkarir itu jangan ngebayanginnya saya pengen dapat duitnya dan saya pengen kerennya. Kalau seperti itu ya, itu seperti orang yang berkata saya pengen bisa naik ke puncak gunung
Gede Pangrango, atau saya pengen bisa naik ke puncak Gunung Merapi, atau bahkan yang lebih jauh lagi saya pengen bisa naik puncak Gunung Karsten Pyramid gitu ya, Jaya Wijaya yang ada di Papua sana, atau bahkan saya pengen bisa naik 7 gunung tertinggi di dunia, 7 Summit. Ketika ditanya kenapa seperti itu pengen, ya kalau saya bisa naik gunung Mount Everest kan keren gitu ya, nah seperti itu. Itu kok mau keren mahal banget kayaknya ya, rasanya susah banget dan mahal banget. Kalau cuma buat jadi keren gitu. Dan begitu sudah melakukan, Anda sudah keren. Anda kehilangan alasan untuk melakukannya lagi. Orang pengen jadi keren ketika jadi dokter. Sudah sumpah dokter, Anda merasa aku udah keren. Nah, pertanyaannya, oke, Anda sudah keren, masih peduli nggak sama pasien Anda? Masih memiliki minat yang kuat atau tidak untuk mendalami bidang profesi Anda? Nah gitu, jadi nggak bisa deh. Please, betul-betul tolong nggak bisa mikirin karir itu. Mikirnya adalah, saya ingin keren. Kalau Anda merasa, tapi persis itulah bagian yang saya butuhkan. Sekarang, kalau itu saya setuju, saya paham. Semua orang itu mesti melewati fase di mana Anda selesai dengan self-worth Anda. Anda selesai dengan rasa berharga Anda. Ini kebutuhan semua orang. Semua orang, literally. Everyone. Semua orang harus memiliki dan harus berada dalam situasi saya merasa berharga. Seperti itu. Bagaimana supaya Anda merasa berharga? Banyak caranya. Termasuk ya dihargai orang lain, dihargai orang tua, dihargai teman, diterima oleh keluarga. Itu memang kebutuhan. Dan itu harus terpenuhi, setuju. Harus, wajib banget malah. Gitu ya. Tapi artinya kita lagi punya cicilan. Ya udah, berarti jangan ngimpi dulu mau beli mobil pribadi. Singkatnya begitu. Beresin dulu cicilan yang itu. Begitu ya. Tapi ini gimana? Umur kan jalan terus. Ya, bisa nggak paralel? Bisa saja. Tapi tadi, jangan jadikan memilih karir sebagai cara untuk memulihkan rasa percaya diri. Itu strategi yang buruk saya kira. Begitu ya. Karena ujung-ujungnya kita jadi masih harus nyari-nyari lagi. Begitu ya. Contoh lagi misalnya, ya Coki kan ITB ya. Ya sama lah, banyak banget orang masuk ITB, masuk UI, masuk UGM gitu ya, masuk IPB. Apapun kampus-kampus baik negeri maupun swasta yang dianggap berkelas, banyak yang motif masuk ke sananya itu tadi untuk meningkatkan harga diri, untuk meningkatkan rasa berharga begitu, bikin makin pede, merasa keren dan sebagainya. Ya oke, silakan, tapi artinya beres itu kelar, baru deh Anda bakal betul-betul bisa mulai mikir urusan karir ini gimana. Oke, rekan-rekan, balik lagi ini soal human well-being. Silakan kalau teman-teman ada yang tertarik dengan sebuah profesi tersebut ada kaitannya dengan kesejahteraan hidup manusia, kualitas hidup manusia, kebahagiaan hidup manusia. Apakah dari sudut pandang kesehatan fisik, kesehatan mental, seni, intelektualitas, keagamaan, itu kita bisa diskusikan pada kesempatan sore hari ini ya. Ragam profesinya sebenarnya bisa banyak sekali. Saya ambil contoh. Ada orang yang profesinya mediator keluarga. Especially mediator keluarga khusus ketika keluarga tersebut misalnya mereka punya bisnis keluarga atau misalnya ada warisan. Dan ini sudah masuk saatnya untuk bagi waris. Itu bisa jadi profesi spesialis loh. Dan Anda kalau memang
pas banget di situ dan Anda sudah terbukti unggul, saya khawatir Anda kesulitan nyari waktu libur. Gitu ya, karena Anda dibutuhkan oleh klien Anda dan klien Anda bisa, ya kalau Anda menggunakan bahasa sehari-harinya bahasa Indonesia, ya minimal klien Anda orang yang menggunakan bahasa Indonesia. Kalau Anda really fluent in English, even you can serve worldwide ya. Pokoknya asal bisa diajak ngobrol bahasa Inggris, Anda siap tangani klien yang seperti itu. Itu sebagai contoh ya. Itu kan spesialis banget begitu. Jadi banyak banget sebenarnya. Tapi tadi memang Anda punya interest yang kuat terhadap isu-isu di dalam kehidupan manusia dalam ruang lingkup pribadi. Yang tadi saya sebutkan, keagamaan, kesehatan, intelektualitas, seperti itu. Seni, dan sebagainya. Begitu ya. Kalau ada yang memang minatnya masih di sekitar situ, silahkan. Termasuk kalau misalnya Anda ingin keluar dengan sebuah usulan atau gagasan atau rencana. Saya mau jadi pilot drone misalnya, spesialis pilot drone untuk kemudian khusus dia mengabadikan event-event kolosal, apakah itu pernikahan, apakah itu family gathering, apakah itu company retreat misalnya ya, macam-macam. Pak, bisa nggak itu disebut sebagai human well-being? Ya, iya. Karena terlepas bahwa Anda mesti skillful sama drone, Anda mesti tahu angle yang Anda dokumentasikan apa. Begitu ya. Karena video itu kan pasti mendokumentasikan kebahagiaan, keseriaan, begitu kebersamaan. Dapat nggak angle-nya? Seperti itu. Jadi nggak bisa disamakan dengan pilot drone yang spesialisasinya ngambil data lapangan untuk survei geologi, survei pertambangan, pakai drone misalnya. Itu bicara bidang teknologi. Walaupun skill dasarnya adalah menguasai caranya mengoperasikan drone. Oke, berikutnya. Apakah jadi volunteer itu termasuk profesi? Kan gak digaji ya, begitu ya. Tapi pengen gitu, tapi gimana saya hidup kalau nggak ada penghasilan? Oke, menarik nih, Sabrina Azani. Volunteernya volunteer apa dulu? Itu yang perlu diklarifikasi ya, volunteernya. Perlu diketahui volunteer ini sangat banyak macamnya. Relawan apa nih? Kayak ke desa-desa gitu, Kang. Yang ngapain ke desa? Bercocok tanam? Enggak. Mengajar? Enggak. Mengurus Mengajar, korban bencana, bagaimana? Lebih ngajar sih. Ngajar anak-anak di desa gitu. Relawan itu status ya. Ya. Karirnya itu ngajarnya. Ya, gitu loh. Tapi kan nggak digaji kan ya. Oke, begini. Sekarang gini. Misalnya Anda ingin melakukannya dengan tulus hati gitu ya. Iya. Terus ditawarin ada program. Anda gabung karena Anda relawan. Tapi saya bikin program mengatur supaya Anda dibayar. Mau nggak? Mau. Lah udah, jangan ditolak gitu toh. Iya kan? Iya. Oke, jadi memang fokusnya tuh bukan nyari bayaran. Pada dasarnya semua pekerjaan itu fokusnya bukan nyari bayaran. Bahkan pedagang sekalipun loh. Pedagang yang sudah betulan, yang serius jadi pedagang dan berpengalaman jadi pedagang. Dia sudah geser, mikirnya bukan lagi soal profitnya berapa. Misalnya ya, simpelnya gini, ada pedagang beras aja. Pedagang beras yang baru mulai belajar, dia ngitungnya profit saya berapa. Pedagang beras yang sudah puluhan tahun jadi pedagang beras, itu dia sudah bergeser pemikirannya. Pertama, apakah petani yang berasnya saya distribusikan, mereka itu dapat harga yang layak atau tidak? Apakah masyarakat yang membeli beras saya, mereka mendapatkan beras yang berkualitas atau tidak?
Seperti itu. Apakah beras yang saya taruh di gudang ini itu kemudian terjaga dari hama misalnya ya, karena beras di gudang bisa kemudian kena hama tikus misalnya. Jadi kita mesti selesai dengan urusan hitung-hitungan uang, please. Ya walaupun di awal pasti kita ke situ dulu. Tapi karir yang sesungguhnya itu sudah melewati urusan hitung-hitungan duit. Dan kalau teman-teman pengen jadi relawan dari muda, itu kabar baik banget gitu. Jadi dari awal emang sudah nggak terlalu mikirin kok duitnya. Seperti itu ya. Oke, tadi relawan pendidikan misalnya, maka bukan relawan, bukan status relawannya yang di-highlight, tapi bahwa oke aktivitasnya adalah pendidikan. Ini ada contoh lain relawan bencana nih saya Abiu gitu kan. Oke, bencana. Maka yang dipikirkan adalah tadi punya skill apa? Ya, skillnya perlu dilatih. Bencananya jenis bencana seperti apa yang siap dibantu. Macam-macam kan? Seperti itu. Kemudian mau bekerja di dalam tim yang mana? Ingin fokus itu di regional mana misalnya. Itu nanti bisa karena relawan bencana itu ada yang kaitannya dengan relawan bencana untuk memulihkan infrastruktur, jadinya dia rada-rada seperti orang teknik sipil ya, memperbaiki jalan, memperbaiki jembatan, perpipaan, saluran air, kembali menyambungkan listrik, menyambungkan air dan sebagainya, gitu kan? Itu relawan di daerah bencana itu kan hancur semua. Ada yang saya khusus relawan bencana untuk rehabilitasi mental, terutama anak-anak itu biasanya termasuk yang menjadi korban dan memiliki trauma mental terhadap bencana. Itu butuh pemulihan. Bahwa caranya menjadi relawan itu hanya status saja. Karirnya adalah tadi saya adalah seorang pemulih mental. Seperti itu ya. Saya seorang terapis, saya seorang pemulih mental. Seperti itu. Itu bukan tentang. Nah, jadi teman-teman tanpa bermaksud merendahkan atau bagaimana, di satu sisi saya memaklumi bahwa kita masih fokus ngelihatnya tuh ke statusnya gitu. Kenapa pekerjaannya? Makanya tadi di grup WhatsApp kan saya ajukan satu potongan singkat. Ceritakan pekerjaanmu tanpa kamu menjelaskan atau menyebutkan apa pekerjaanmu. Kayak tadi misalnya, relawan bencana khusus rehabilitasi mental. Mengembalikan kepolosan dan keceriaan kepada anak-anak korban bencana. Nggak penting namanya apa, tapi that's it what you do. Kalau misalnya memang karirnya seperti itu. Ada teman saya yang salah satu kepakarannya di situ, namanya Kang Izma ya. Seperti itu. Itu sebagai contoh. Gitu teman-teman. Oke, pengen ke bidang UI UX. Oke, teman-teman kalau ada ini apa nih UI UX gitu ya. UI UX itu salah satu bagian dari proses membuat sebuah teknologi, especially teknologi digital. UI itu user interface. Sama berikutnya UX itu user experience. Begitu ya. Ya kayak kita pakai Zoom. Ini mana ya tombol join audionya. Itu berarti UI UX-nya jelek. Ya, biasanya kan sering waktu diperbaiki. Gitu. Ada orang yang ini saya mau live room mana gitu kan. Saya mau breakout room. Wah, kalau bingung berarti UI UX-nya jelek. Gitu ya. Tertarik dengan bidang UI UX, tapi kok kayaknya dari hasil tes lebih mengarah ke administratif atau ke keuangan. Oke. Ya, begini, kalau yang kita bicarakan UI UX-nya, maka yang dipikirkan itu adalah caretaker, kreator, desainernya dulu. Karena UI UX, user interface, user experience itu butuh empathy, caretaker. Tapi di sisi lain juga tentu butuh kreativitas. Ya, desainer, kreator. Dan ya sepakat itu human well-being seperti itu ya. Jadi UI UX itu human well-being. Bagaimana di bidang teknologi? Bidangnya teknologi. Tapi sebenarnya itu spesialnya bidangnya itu bidang human well-being. Jadi bukan
ini tentang soft-nya ya, soft dari teknologi. Gitu. Jadi Yasmin Larasati ini ya gitu, ada nggak kreator, desainer, kemudian caretaker, bagus juga kalau ada komunikator. Karena di user experience itu ada aspek juga dalam pemilihan kata-kata yang digunakan. Gitu. Ya misalnya gini deh, teman-teman suka pakai Tokopedia nggak sih? Kalau kita mau nanya barang, itu kan udah ada tuh auto text. Di situ kalimatnya bukan kalimat bahasa Indonesia formal, jangan salah. Gitu ya. Produk ini ready nggak Gan gitu loh. Ini bahasa apa coba? Tapi ya emang itulah justru yang benar gitu kan. Itu user experience yang benar, namanya juga di jualan online. Produknya ready nggak Gan gitu kan. Bisa kirim hari ini, yang kayak gitu-gitu loh. Itu user experience. Aku sih surfingnya ada sih kuning. Surfing? Iya, surfing. Caretaker? PSP-nya kuning. Caretaker sebelah mana ya? Di sebelah server, CAR. Oh. Kayaknya tidak berwarna deh. Putih? Putih. Kayaknya. Deh. Oke. Dicoba aja menurut saya. Gitu ya. Jangan terlalu ngandelin apa ya, dugaan-dugaan saya, dugaan-dugaan Mas Yusuf, dugaan-dugaan Coki. Dicoba aja. Kalau tertarik ya. Caretaker sih masuk sih di strength typology, ada caretaker. Oke, warnanya apa? Atau hasil tes yang lengkap? Iya, aku yang lengkap ya. Oh ya udah. Sesuai tulisannya dugaan. 18 sih. Ya, sesuai dugaan. Ini ngomongnya pakai perasaan banget, kedengeran kok. Oh. Iya bener. Di tempatnya malu sih. Ya, kayak Coki tadi, kayak Coki. Itu kan antara ngomong sama mau ketawa itu nggak bisa dibedain itu, kecampur-campur melulu. Mas Yusuf, ngomongnya kan datar ya, nada emosinya. Gitu kan? Ya Mas Yusuf memang begitu. Datar, jelas gitu kan. Mudah dipahami. Coba lihat, tuh wajahnya tuh kelihatan tuh. Gitu. Ya datar gitu kan. Tapi nggak ada yang disembunyikan Mas Yusuf itu. Gitu. Orangnya jujur lah, bisa diandelin, fair lah gitu ya. Ya gitu ya. Udah, ya kalau caretaker bagus, wajar, senang ke UX. Saya juga ada kreator, ada desainer, ada caretaker. Makanya ya saya juga tertarik sama UX gitu ya. Walaupun kalau bicara skill ya jauh lah. Karena buat saya baru sekedar minat aja ya, minat aja. Baru sekedar tertarik lah. Begitu. Tapi kalau interior dia juga caretaker juga atau server ya? Tadi tuh aku agak skip. Sebenarnya sama ya, interior itu kan tentang personal experience kan? Ya kan? Dia bersifat kreatif tapi juga mesti memahami perasaan pengguna. Jadi ada kaitannya kreativitas dengan kepekaan emosi. Gitu. Gitu. Ini ada yang bawa-bawa emaknya nih. Abiyu. Makasih, Emang Kang. Ya, sama-sama. Ibunya Abia apa sih profesinya? Ini cuma tulisannya emak saya tuh Kang. Yang mana ini? Pas bahas yang mana ini? Suaranya nggak kedengeran Abiyu. Yang gaptek Kang. Yang? Gaptek tadi. Gaptek. Skip. Iya. Oke deh. Iya, oke. Sip. Baik. Itulah pasti UX. Ya. Ya kalau UX itu kalau nggak memahami siapa penggunanya bakal jadi ngerepotin. Gitu ya. Orang bilang, wah susah deh berharap sebuah teknologi baru diadopsi atau digunakan oleh senior ya, kalangan senior, mama kita gitu ya. Menurut saya
Ya mesti pinter-pinter desainernya dong. Masih pinter-pinter desainernya. Kayak Cina atau Jawa gitu. Ya sorry ya, ini ada bridge. Apaan coba? Terus duduk ini. Dah. Baik, lanjut. Nggak mau, ya wis. Ya, lanjut ya. Jadi ya jangan komplain sama pengguna dong. Namanya juga sudah tugas desainer untuk mendesain sesuatu yang mudah digunakan. Kalau didesain untuk digunakan oleh orang berusia 40 tahun ke atas misalnya, ia masih memahami 40 tahun ke atas itu preferensinya seperti apa yang dirasa mudah bagi mereka, seperti itu ya. Gitu. Gitu ya. Sip. Oke. Ini mangkok kan? Iya. Oke, silakan kalau masih ada pertanyaan lagi tentang human well-being. Sebenarnya banyak banget ya. Dari 30 tipe kekuatan itu masing-masingnya itu bisa menjadi sejenis pekerjaan tertentu, asalkan jelas juga di bagian mana dari human well-being itu yang mau kita sentuh, yang mau kita tangani. Kita mau ngasih solusi untuk bagian itu. Misalnya, saya ambil contoh lagi. MC ya, MC. Ini soalnya ada Kang Coki nih, ada MC. Gimana, MC, Pak? ya, MC itu kan banyak macamnya. MC buat orang yang mau lamaran. Dengan MC di acara resepsi pernikahan. Mana yang lebih menegangkan? Acara pernikahan, Kang. Lamaran atau? Lamaran. Nah, Lamaran dong. ketahuan yang udah nikah sama yang belum ya. Bukan ketahuan yang kalau ke resepsi cuma makan doang. Jadi ya, Hillary, MC lamaran, itu ngeri loh, jangan salah loh. Oh iya, betul, Kang. Karena kan, Betul. Iya. Itu MC salah, itu lamaran bisa gagal. Oh iya, betul, Kang. Iya. Betul. Kalau nikahan, udah nikah, akadnya udah selesai. Oh iya, benar ya, Ya Kang. kan? Ya. Gitu. Oh Jadi iya. urusan resmi keagamaannya udah selesai, tinggal perayaannya aja kan. Oh iya, betul, Kang. Jadi kayak Kang Coki, tebak aja, Kang Coki ini jadi MC-nya pas cocoknya kapan? Pas resepsi ya? Ya resepsi. Pernikahan, iya, betul, Kang. Iya. Saya pernah disuruh jadi MC lamaran gitu ya. Tegang, tapi saya sadar saya masih bisa gitu ya. Ya soalnya termasuk yang ketika itu yang mau nikah itu kan saya ikut andil lah gitu, ngedeket-deketin gitu kan. Begitu. Nah, itu sensitif gitu. Yang satu butuh keceriaan kayak Kang Coki. Yang satu itu butuh kehati-hatian, ketelitian, milih kata, milih bahasa. Apalagi kalau di kampungnya Hanan ya. Gitu toh, Nan? Ya toh? Enggak kan? Enggak kampung kok. Kamu dari mana? Kendal tuh? Iya kan Kendalnya Kendal alun-alun, Kang. Oh, Kendal alun-alun. Iya. Oh, tapi nek Kendal itu alun-alun yo kampung ya. Sedih. Oke, guyon baik. Soalnya kalau di provinsi lain di Bandung gitu ya, tanya kamu dari mana? Saya dari Semarang. Semarangnya mana? Kendal. Iya kan, nggak ada yang tahu Kendal kan. Baik. Nah, itu kalau di desa bahasanya harus bahasa halus kayak gitu kan. Oh, itu nggak sembarang orang bisa. MC tenar di kota gitu malah nggak mampu tuh ngurusin yang begitu. Itu sangat spesialis. Begitu ya. Jadi ada interpreter bisa jadi, ada komunikator, mediator bisa jadi, ada caretaker-nya juga bisa jadi. Seperti itu. Itu. Jadi teman-teman, jadi yuk kita perluas. Pekerjaan itu bukan lagi tentang ya nama-nama yang umum. Seperti itu. Masih banyak kok opsi-opsi lain yang sangat detail. Misalnya evaluator. Coba deh, apa kira-kira ini ada Hanan ya, praktisi talent mapping buat para pemuda nih ya.
Apa Nan? Kira-kira evaluator di dunia human well-being. Jenis pekerjaan yang terkait, yang butuh evaluator. Kalau Ayo. kayak tim akreditasi gitu, bukan gitu? Akreditasi apa? Sekolah gitu misalnya. Oke, ya. Sip. Sudah. Ya udah benar, betul. Gitu ya sebagai contoh. Iya. Jadi bidang pendidikan jelas itu terkait dengan human well-being. Tapi yang dia concern adalah lembaga pendidikan ini, apalagi kalau lembaga pendidikannya ini ya apakah formal maupun non formal, dari pemerintah kan ada semacam standar lah ya, standar kualitas yang wajib dipenuhi atau persyaratan-persyaratan yang harus tersedia. Nah itu mesti dievaluasi. Itu evaluator. Itu sebagai contoh. Begitu. Contoh misalnya sekarang ada orang yang spesialis untuk, ada yang pernah nonton film Lie to Me? Ada enggak? Ilmu untuk mendeteksi kebohongan, tahu enggak? Tahu, Kang. Ada namanya lie detector ya, Kang ya? Ya, itu alatnya. Oke. Alatnya. Ilmunya namanya statement analysis. Oh iya, betul. Ya, saya pernah diajakin ikut training itu dan bahkan itu yang merekomendasikan sedikit banyak saya merasa diberi instruksi sih ya. Itu Abah Rama, saya disuruh ikutan itu. Tapi karena belum sempat aja dan terlanjur COVID ya jadi belum ketemu lagi sama training itu. Statement analis. Itu ilmu dasarnya salah satunya adalah mikroekspresi. Begitu kan. Nah, itu kan itu bisa juga digunakan dalam konteks tadi human well-being misalnya ya. Itu sebagai contoh. Demikian. Oke, rekan-rekan. Masih banyak ya contoh-contoh profesi lagi. Di samping profesi-profesi yang ya sudah umum di masyarakat. Jadi kalau saya, perspektif yang saya buka di dalam kelas ini adalah bukan melihat di luar sana ada profesi-profesi umum apa, terus kita ngepasin diri kita buat pekerjaan itu. Bukan begitu. Perspektif yang saya buka di sini dan saya ajak buat teman-teman pikirkan adalah kita melihatnya ke diri kita sendiri. Jadi kita bukan ngepasin diri kita sama dengan pekerjaan yang ada di luar sana. Dengan memahami diri kita sedetil-detilnya, kita menemukan persisnya aktivitas apa yang mau kita kuasai, kita jadi ahli di situ dan memang kita terpanggil untuk memberi manfaat kepada masyarakat, kepada orang lain, kepada publik di luar sana dari aktivitas tersebut. Begitu. Kalau minatnya ke bidang human well-being, kemudian aktivitasnya itu punya kekuatan selling misalnya. Oke, aku mau jualan. Oke, mau jualan apa? Saya misalnya mau jualan alat-alat terkait pembelajaran misalnya, pendidikan. Oh, berarti karena Anda juga punya dorongan khusus terkait aspek tersebut. Begitu ya. Saya pernah mendengar ada cerita tentang atau ada dunia bisnis jualan ya. Bisnisnya itu alatnya itu alat ini sebagai contoh, ini sebut saja sanitary pad ya. Nangkep nggak sih? Ini kalau yang mbak-mbak nangkep mestinya. Begitu ya. Itu. Kalau belinya di Indomaret, Alfamaret, ya. Mau yang sayapnya kecil, mau sayapnya lebar gitu kan. Iklannya begitu ya. Kan sebagian tuh aslinya sebenarnya bahan di dalam produk tersebut adalah kertas yang sudah di bleach. Kertas, bubur kertas yang sudah di bleach.
diblis oleh zat kimia dan sebenarnya dia bisa berpotensi karsinogenik dan kemudian jadinya ikut andil peningkatan kanker serviks dari tahun ke tahun. Seperti itu. Faktanya seperti itu. Dia dengan kekuatan selling, dia kemudian punya misi. Saya ingin menawarkan sebuah cara baru. Begitu. Atau ada orang yang kemarin kan saya cerita tentang teman saya yang jadi doula ya. Seperti itu. Itu sebagai contoh juga sebenarnya human well-being kaitannya dengan persalinan. Tapi sebelum dia menjadi doula, dia itu bisnisnya bikin cloth diapers, bikin popok kain. Ada apa dengan popok kain? Diniatkan untuk menggantikan popok sekali pakai yang biasa digunakan atau yang biasa dibeli ya di minimarket lah seperti itu. Begitu ya. Kalau Coki biasanya pakai yang merek apa Coki? Aduh. Ya, buat anak maksudnya gimana sih? Iya betul. Ya maksudnya kan kalau yang saya pakai mah aduh belum ada gitu. Ya, maksudnya yang Coki beli buat anak gitu loh. Oh iya. Mami pokok. Ya, oke, kayak gitu. Nah, saya contoh. Ya, betul. Tapi kan kemudian begitu sekali pakai dibuang kan? Itu kan jadi sampah dan itu terurainya susah. Gitu ya. Karena ya bahkan dia kan apalagi yang yang langsung kayak model celana gitu kan. Itu kan sudah disetting sedemikian rupa sehingga ya dia berbentuknya tuh compact gitu ya. Jadi intinya susah terurainya lah. Dan dia menjadi isu lingkungan. Akhirnya teman saya ini bikin cloth diapers. Gitu. Sisi sellingnya kenanya di sebelah mana? Produk seperti ini diniatkan untuk mengubah cara hidup orang banyak. Itu nggak akan bisa tercapai kalau orangnya nggak pandai jualan. Kalau orangnya pandai jualan, maka hal tersebut bisa populer, bisa digunakan oleh orang banyak. Baru setelah itu kita bisa berharap ada perubahan cara di masyarakat. Perubahan perilaku dalam penggunaan popok sekali pakai diganti menjadi popok kain. Yang mana popok kain itu bisa dicuci, tidak nyampah lah, kira-kira begitu ya. Memang pada prakteknya tidak mudah mengubah perilaku orang. Karena ya pakai cloth diapers itu di satu sisi memang effortnya besar. Ya karena popok yang sudah dipakai oleh bayi harus dibersihkan. Membersihkannya kan tidak mudah. Beda dengan baju keringat, masukin aja ke mesin cuci, beres. Yang ini kan nggak bisa digituin. Masukin langsung ke mesin cuci, nggak bisa. Nanti jadi bubur ya. Seperti itu. Ya, bahaya. Malah tersebar ke semua popoknya. Ya baik, seperti itu. Nah itu mengubah perilaku masyarakat tidak mudah. Tapi kalau orangnya punya selling, dia bisa pakai itu. Apalagi kalau misalnya dia punya commander gitu ya. Dia kemudian bisa memberikan instruksi perubahan perilaku. Aturan pakai kantong plastik berbayar. Itu kan dia jadi aturan karena ada keputusan dari pemerintah. Gitu ya contohnya. Oke, jadi teman-teman, kalau Anda punya minat tentang human well-being, Anda merasa concern ke sana, dan karena itu misalnya Anda mempertimbangkan profesi dokter, Anda mempertimbangkan profesi-profesi tenaga kesehatan kah, atau profesi pengembangan sumber daya manusia, atau Anda terpanggil menyentuh hal-hal yang sifatnya seni, tapi seni itu untuk meningkatkan kebahagiaan dan keindahan dalam hidup manusia, berarti ya bidangnya sudah sekitar itu, human well-being. Tugas Anda adalah menelusuri dari tipe kekuatan Anda yang ada ini persisnya di mana. Karena saya pribadi terpanggil ke bidang human well-being, tapi dari awal saya sadar kalau kedokteran tidak. Itu yang pertama ya, saya sadar saya bukan tidak ke kedokteran. Habis itu saya mikir apa saya ke pendidikan. Pendidikannya juga yang mana? Karena sempat juga mempertimbangkan apakah saya mau menekuni ilmu agama begitu ya. Yang mana? Makin saya sadari tipe kekuatan saya, akhirnya di human well-being ini yang betul-betul saya tekuni secara profesional,
itu kaitannya dengan self development dan kemudian self life planning begitu ya, self life planning. Jadi perencanaan hidup pribadi baik dalam konteks karir, dalam konteks keluarga, seperti itu. Begitu. Kalau ilmu agama dipelajari, tapi saya tidak menempatkan diri saya di masyarakat sebagai orang yang menekuni bidang tersebut secara profesional. Seperti itu. Saya pernah jadi guru biologi, bahkan itu pun tidak dilanjutkan. Kenapa? Karena saya tahu ternyata, saya sadar tipe kekuatan saya di sebelah mana persisnya. Jadi minimal bidang besarnya ketemu dulu ya teman-teman, nanti baru pelan-pelan kita makin mengerucut. Makin mengerucut. Kalau Kang Coki memang agak beda, tidak makin mengerucut ya, semakin melebar ya. Seperti itu. Tapi rata-rata orang biasanya sih makin mengerucut ya. Oke, gitu aja teman-teman. Ini sudah 5:30 ya. Kalau masih ada pertanyaan kita diskusi di grup WhatsApp aja. Oke, saya kembalikan ke Kang Coki. Terima kasih. Oke, baik. Kang, saya mau satu pertanyaan terakhir dari saya mungkin. Berarti kalau saya nangkap ya, human well-being itu intinya adalah aktivitas yang dilakukan itu fokus pada ini memberikan perubahan pada manusia. Betul nggak? Ya, kehidupan manusia. Begitu ya, jadi dia lihatnya manusianya gitu ya. Ya, betul. Oke, baik. Ya, jadi yang memang karena tadi bahas relawan yang merasa bahwa mungkin itu bisa memberikan perubahan, nah silakan. Jadi itu mungkin memang konteksnya harus profesi-profesi yang temanya adalah human well-being. Jadi ya begitulah teman-teman semua penjelasan hari ini ya tentang human well-being. Semoga bisa jadi gambaran. Kalau ada yang masih bingung atau misalnya ingin ditanyakan, maksudnya silakan di grup WhatsApp. Itu bisa di-share. Oke. Kalau buat nanti kan pertemuan berikutnya hari Jumat, ada spoiler-spoiler tertentu? Ya. Jadi rekan-rekan, untuk hari Jumat, kita akan bergeser lagi waktunya ke malam. Seperti kemarin hari Senin. Kita akan bergeser ke 7:30 malam. Karena pada hari Jumat tersebut, dari siang hari sampai maghrib, saya beserta seluruh keluarga besar Talent Mapping di Indonesia, kami ada acara akbar ya, yang memang dari pagi sampai maghrib. Tidak mungkin saya tinggal karena saya penanggung jawab acara tersebut. Begitu. Jadi semoga bisa menyesuaikan, semoga berkenan. Kita akan geser ke malam hari ya, setelah jam 7. Tepatnya 7:30 kita akan mulai. Demikian Kang Coki. Siap, hatur nuhun kalau gitu Kang Firman atas materinya ya dan sharingnya. Ya, jadi teman-teman itu mungkin pertemuan kita pada hari ini ya. Dan semoga ini bisa menjadi manfaat ya. Kalau ada kekurangan mohon maaf sekali dari kita ya. Jadi begitulah memang kita ini ya, banyak kekurangannya ya. Dan kecuali saya mungkin banyak kelebihan. Pasti itu yang ingin Kang Firman ucapkan. Baik, terima kasih. Hatur nuhun, kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Firman, atur nuhun Kang Coki.